memulai ibadah kita pada hari ini, Cici undang untuk bangkit berdiri, kita mau pujian. Ikut Tuhan Yesus, ku mau berjalan dengan juru selamat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikut. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh kembali beribadah, bersekutu bersama teman-teman, menaikkan puji-pujian kami dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kami. Cici akan memberikan pengumuman. Yang pertama, seperti biasa, setiap hari Minggu kita ada ibadah jam 1 siang. Yang kelas Batita akan disiarkan lewat YouTube Sekolah Minggu GKI Ampera, dan kelas kecil dan kelas besar akan kita sama-sama ketemu di Zoom jam 1 siang. Lalu Cici akan kembali Kamis depan, kita tetap ada persekutuan anak jam 6 sore yang akan kita sama-sama lihat di YouTube Sekolah Minggu GKI Ampera. Sekian pengumuman, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan puja Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami ingin menjadi anak Tuhan yang percaya, yang memegang segala firman Tuhan, yang menuruti segala perintah Tuhan. Tolong ajar kami agar kami menjadi murid Yesus yang setia. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Selamat hari Kamis. Nah, hari ini Cici akan membahas kisah dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, bisa minta tolong disiapkan dulu Alkitabnya sebelum kita berdoa. Ya. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kalau sudah ketemu, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, ampuni dosa kami ya Tuhan, jika kami masih sering menyakiti hati Tuhan, kiranya Tuhan mau berkenan dan melayakan kami dalam kami membahas firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, sedikit demi sedikit, kiranya kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya menjadi anak-anak terang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita mau membahas dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 ya. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita baca. Ini Cici udah siapin slide-nya sih sebenarnya. Nah, ayat 11, tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat Yesus terbaring. Ayat 13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia akan mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, jadi di sini Cici mau cerita tentang Yesus bangkit dan menampakkan diri. Nah, pertama kali Yesus menampakkan diri ke siapa sih? Nah, di ayat pertama, Cici flashback sebentar. Jadi, pada waktu setelah Yesus mati di atas kayu salib, Yesus diturunkan, lalu dia dikubur. Nah, murid-murid semuanya sedih ya setelah hari Sabat, ya pagi-pagi setelah hari Sabat, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus lalu Maria Magdalena itu panik. Kenapa dia panik? Dia kaget karena kok kubur Yesus kok kosong, gak ada isinya. Yesus kemana? Wah, jangan-jangan Yesus dicuri ya. Satu-satunya yang terbesit di pikiran Maria Magdalena itu, wah jangan-jangan pasti Yesus dicuri nih. Karena Yesus ini adalah orang yang fenomenal ya. Siapa sih nggak kenal Yesus ya? Dia ini bisa melakukan segala hal yang orang lain nggak bisa lakukan, tapi Yesus bisa. Semua orang mengenal Yesus, pasti semua orang mau ya. Bahkan tubuh Yesus pun orang-orang pasti mau. Jadi banyak orang pasti yang mau mencuri ya. Nah, karena Maria kaget, dia tidak berpikir secara jernih, lalu Maria Magdalena dia lari samperin murid Yesus dan ketemulah nih Maria Magdalena ya. Dan ketemulah di sana ada Simon Petrus dan Yohanes. Nah, waktu ada Simon Petrus dan Yohanes dikasih tahu, "Hey, Tuhan hilang ya, Tuhan hilang. Mayat Yesus dicuri ya, Tuhan diambil. Kita nggak tahu siapa yang ambil." Nah, lalu si Petrus dan Yohanes cepat-cepat kabur, cepat-cepat lari ke kubur Yesus. Dan siapa yang sampai duluan? Yang sampai duluan adalah Yohanes ya. Waktu Yohanes sampai di dalam kubur itu, Yohanes lihat, wah benar kuburnya kosong, dan Yohanes menjadi percaya. Nah, di situ dikatakan tadi kain kafannya terletak di atas tanah ya dan sudah tergulung. Nah,
Kalau kita lihat di sini, mengapa sih kain kafan itu merupakan salah satu hal yang penting yang dicatat di dalam Alkitab? Karena ini adalah bukti kalau mayat Yesus itu atau tubuh Yesus tidak dicuri. Ya kalau dicuri tidak mungkin kain kafannya ditinggalin gitu, apalagi diberesin, dirapikan ya. Biasa pencuri itu mereka langsung buru-buru kabur kalau udah ketemu sama sesuatu yang mereka mau, mereka pasti langsung pergi, langsung kabur ya. Tidak mungkin mereka rapi-rapi, apalagi di situ banyak yang jaga, ada prajurit dan lain-lain ya. Nah, tapi Yesus menunjukkan kalau meninggalkan tanda kalau Yesus ini bangkit dengan cara kain kafannya dirapikan malah bersih lagi, tidak ada noda darah dan lain-lain sebagainya, rapih ya, terlipat rapi. Nah, di sini Yohanes percaya setelah Yohanes melihat kubur kosong, Yohanes menjadi percaya. Dia tahu kalau Yesus ini sudah bangkit. Baru kali ini Yohanes mengerti bahwa selama ini yang Yohanes dengar daripada Yesus ternyata tentang kematian dan kebangkitannya, karena Yesus pernah bilang dia ini akan mati dan bangkit, tapi murid-muridnya ini gak ada yang paham ya sama apa yang dibicarakan oleh Yesus, yang nggak ada yang paham. Nah, tapi waktu Yohanes melihat, baru Yohanes menjadi mengerti. Lalu setelah itu Petrus dan Yohanes kembali pulang, dan Maria Magdalena tetap di situ ya. Maria Magdalena sedih, dia menangis di dalam kubur itu ya. Dia di kubur itu dia menangis ya. Nah, waktu Yesus datang ke dalam dunia, Yesus itu bukan berharap untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang baik. Yesus juga tidak mendapat fasilitas-fasilitas yang baik atau supaya dipuji-puji atau diagung-agungkan, tidak. Melainkan Yesus tahu waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia akan menghadapi yang namanya ketidakpercayaan. Dia akan menghadapi yang namanya penolakan. Dia akan menghadapi yang namanya tidak diterima ya, atau dihujat. Dia sudah tahu apa yang akan dia hadapi, tidak enak. Tetapi Yesus tetap mau datang nggak ke dalam dunia? Mau loh, tetap mau datang ke dalam dunia untuk umatnya secara pribadi. Nah, dan di dalam keterbatasan murid-murid ini yang nggak mengerti kalau Yesus ini akan mati dan bangkit, Yesus tetap mau menyatakan kuasanya ya. Kalau bukan karena Tuhan yang bekerja atau menarik kita untuk terus percaya dan terus setia dan beriman, sebenarnya iman manusia itu lemah banget. Sebenarnya manusia itu sangat terbatas dan tidak bisa diharapkan. Kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita, kalau bukan Tuhan yang menyatakan kuasanya, kalau dia itu bangkit ya, murid-muridnya aja lemah ya, yang sudah bertemu dengan Yesus, yang selalu bersama-sama dengan Yesus bertahun-tahun ya, mengalami mukjizat, tetapi dia pun tidak percaya. Gimana kita ya. Tapi puji Tuhannya, Yesus mau tetap bekerja dan menyatakan bahwa dia bangkit, terus membuktikan kasihnya kepada kita. Karena Yesus tahu iman kita lemah. Nah, lalu di ayat ke-12 sampai ke-13, ada 2 orang malaikat yang tanya sama Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis ya?" Lalu Maria saking nggak sadarnya ya, dia nggak sadar kalau itu tuh malaikat. Dia bilang, Tuhan telah diambil orang, aku nggak tahu dia di mana dia diletakkan ya. Maria saking sedihnya dia nggak tahu kalau yang ngajak ngomong dia itu adalah malaikat. Di dalam perjanjian lama ya dijelaskan bahwa malaikat itu datang bukan setiap hari malaikat datang ya. Malaikat nggak bolak-balik setiap hari, setiap jam gitu waktu kita leha-leha. Malaikat bisa datang, tidak. Malaikat datang hanya pada waktu-waktu tertentu saja, pada waktu-waktu yang penting. Nah, di sini malaikat datang di kubur Yesus, dan Maria di saat itu tidak sadar kalau itu adalah malaikat karena dia masih
di dalam kedukaan yang sangat dalam ya. Lalu setelah itu Maria menoleh ke belakang dan di situ ada Yesus. Lagi-lagi Maria juga nggak tahu, Maria juga nggak sadar kalau itu adalah Yesus ya. Lalu Yesus bertanya sama Maria, "Ibu, kenapa kamu menangis ya? Siapa yang kamu cari?" Coba kita lihat ya. Yesus bertanya apa? Siapa yang engkau cari? Siapa itu, kalau kalian belajar ya, siapa itu kata-kata untuk menunjukkan adalah orang ya, konteksnya orang. Siapa adalah kata yang dipakai untuk menanyakan orang, bukan menanyakan benda mati. Kalau menanyakan benda mati itu adalah apa? Tetapi kalau menanyakan orang itu adalah siapa. Jadi Yesus di sini bertanya, siapa yang kamu cari gitu ya. Nah, lalu di sini Yesus bilang lagi, siapa yang kamu cari? Nah, padahal Maria di sini mencari mayat ya. Padahal Maria di sini mencari mayat, tetapi di sini Yesus menunjukkan kalau Yesus ini sudah bangkit. Yesus yang dicari itu bukan Yesus yang mati, tetapi Yesus yang hidup. Makanya Yesus bilang siapa ya, bukan apa yang kamu cari, tetapi siapa. Yesus mau menunjukkan bahwa ia tidak mati, tetapi dia hidup. Nah, lalu jawab Maria apa? Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil dia, bilang sama saya, nanti saya mau ambil lagi ya. Kalau kamu yang ambil, bilang sama saya, nanti saya yang mau ambil lagi. Nah, Maria pikir itu tukang kebun. Makanya Maria bilang seperti itu, Tuhan, kalau Tuhan mengambil, tolong bilang sama saya, nanti saya ambil lagi ya. Perkataan Maria di sini menunjukkan kalau ya Maria ini kurang percaya. Memang di dalam Alkitab dijelaskan bahwa murid-murid Tuhan tidak paham ya sewaktu Yesus bangkit. Nah, di sini juga Maria tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Seperti Maria ini menganggap Yesus seperti benda mati yang bisa ditaruh atau diambil semaunya. Maria bilang, taruh di mana gitu? Nanti biar aja saya yang ambil. Nah, itu seperti benda mati yang tidak ada harganya lagi, yang seperti bukan Allah yang mempunyai kuasa, tapi Maria sudah menganggapnya seperti sesuatu hal yang mati yang bisa dikuasai oleh manusia. Jadi bisa ditaruh, diambil semaunya gitu ya, konteksnya di sini. Nah, tetapi pada waktu itu Yesus langsung menyadarkan Maria dengan panggil Maria ya, yang artinya dan Yesus panggil Maria, Maria. Lalu Maria nengok dan Maria bilang Rabuni ya, yang artinya guru. Nah, yang artinya guru. Di sini Yesus langsung menarik Maria keluar dari kegelapan, dari kedukaannya, bukannya menarik, memegang tangannya gitu ya, tidak menarik dan memegang tangannya, tapi Yesus tuh secara eksplisit dia mengeluarkan Maria dari kedukaannya. Nah, kita lihat di sini. Di sini dikatakan bahwa janganlah engkau memegang aku dulu, sebab aku belum pergi kepada Bapa, ya. Tetapi katakanlah sekarang kepada saudara-saudara bahwa aku akan pergi kepada Bapa-mu dan kepada Allahku dan Allahmu, ya. Jadi Yesus ini bilang sama Maria Magdalena kalau pergi kamu sekarang nyatakan kepada murid-murid yang lain ya. Tujuannya untuk apa? Maria Magdalena disuruh cerita kepada murid-murid. Tujuannya untuk supaya murid-murid dikuatkan. Dan sebelum bahas yang ini, bahas yang ayat 17, jangan engkau pegang aku ya, karena aku belum pergi kepada Bapa. Di sini menjelaskan kalau
Jikalau ingin bertemu dengan Tuhan ya, pada saat ini jikalau ingin bertemu dengan Tuhan, baiklah datang melalui iman, melalui firman, dan di dalam Roh Kudus. Jadi pada waktu itu kan Yesus sudah bangkit dengan tubuh yang baru ya. Yesus bilang jangan memegang aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Di sini Yesus mau menjelaskan kalau datanglah melalui iman, melalui firman di dalam Roh Kudus ya. Walaupun kita tidak bisa melihat Yesus secara langsung seperti Maria, seperti Simon Petrus, seperti Yohanes ya, kita tidak bisa melihat. Tapi di sini Tuhan menguatkan kita, mengingatkan kita masih bisa bertemu dengan Tuhan dengan cara melalui iman, melalui firman di dalam Roh Kudus. Dan tujuan Maria untuk pergi kepada murid-muridnya, tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan umat-umat Tuhan yang masih di dalam kedukaan, yang masih di dalam kekecewaan, yang masih di dalam kegelapan ya, belum sadar kalau Yesus itu bangkit. Nah, kebangkitan Yesus di sini itu juga diharapkan semakin menguatkan kita untuk bisa memikul salib kita dan juga bisa menyangkal diri. Jadi kebangkitan Yesus ini semoga bisa menguatkan kita juga. Tadi poinnya ya. Karena Yesus sudah bangkit dan kita tidak bisa melihat Yesus secara langsung, tapi kita bisa datang kepada Yesus melalui iman, melalui firman, dan di dalam Roh Kudus, melalui iman, melalui firman, dan di dalam Roh Kudus. Kiranya kita boleh dapat melakukannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau mau mati untuk kami, menebus dosa-dosa umat-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mau bangkit dan naik ke surga. Ya Tuhan, kami bersyukur juga karena Engkau masih mengizinkan kami, ya Tuhan, untuk bertemu dengan Engkau melalui firman, melalui iman di dalam Roh Kudus. Kiranya terus tuntun hidup kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.